Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas di pertemuan 15 ini, yaitu tentang Linux ya. Di sini kami memasang Linux Mint, di mana kelompok kami ada yang pertama ada Wiwit Elgi Saputra, ada Abian Faik Ahmad, ada saya sendiri Muhammad Isa Hairullah, kemudian ada Maulana Aprizki Sumaryanto, dan yang terakhir adalah Tuti Nurkomalasari. Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix ya, yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU General Public License atau GPL. Hal ini berarti Linux telah didistribusikan dengan source code-nya. Ketersediaan dari akses kode sumber ini akan memungkinkan para pengguna untuk memodifikasi sistem operasi ini yang kemudian dapat Anda gunakan dan distribusikan kembali secara bebas. Nah, berikut adalah beberapa macam-macam Linux ya. Ada mulai dari Red Hat, ada seperti yang saya sedang ingin presentasikan, yang ingin kami presentasikan. Ada Linux Mint juga, ada Ubuntu, ada Fedora, Debian, banyak jenis-jenis Linux. Oke, selanjutnya. Berikutnya menginstal Linux Mint dan memodifikasi distro Linux-nya. Nah, yang pertama ini adalah cara instalasi Linux Mint ya. Pertama, kita sediakan dulu, kita miliki dulu aplikasi bernama VirtualBox untuk menginstalnya. Di sini, kenapa kita menggunakan VirtualBox? Karena di VirtualBox ini juga adalah aplikasi seperti emulator yang bisa menginstal banyak OS ya. Salah satunya di sini kita akan menginstal Linux Mint. Oke, next. Selanjutnya, pertama kita klik new tadi ya. Kita klik new, kemudian di sini kita masukkan nama operasi yang akan kita pasang. Kita pilih namanya Linux Mint, lalu tipenya Linux, dan versinya order Linux kita, yang 64 bit. Kemudian kita klik tombol next. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita harus mengalokasikan RAM yang ingin dipakai untuk pemasangan Linux ini. Di sini RAM yang akan digunakan sekitar 1,5 GB ya, satu RAM yang akan dipakai di situ 1508 MB. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pemilihan hard disk type filenya. Di sini kita menggunakan VirtualBox disk image. Kemudian kita klik next. Berikutnya di sini kita pilih storage on physical hard disk-nya. Kita pilih yang dynamically allocated, di mana kita nanti bisa mengatur alokasi untuk memori berapa besar giganya yang akan kita gunakan untuk operasi ini. Kemudian kita klik next. Selanjutnya pilih file location dan pilih size virtual hard disk dalam megabyte. Lalu klik create. Selanjutnya atur video memori dan checklist pada bagian enable 3D acceleration. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ke menu storage. Pilih empty pada storage device. Selanjutnya choose this file, lalu pilih file ISO Linux yang akan diinstal dan klik open. Selanjutnya pada menu network, checklist pilihan network adapter, lalu klik OK. Setelah selesai mengkonfigurasi, tekan tombol start untuk memulai penginstalan. Setelah itu akan muncul halaman penginstalan, lalu pilih file ISO Linux yang sebelumnya sudah dipilih, dan klik start untuk memulai. Setelah itu akan tampil halaman Welcome to Linux. Setelah itu, klik Start Linux Mint, atau sistem akan boot otomatis dalam 10 detik. Tunggu prosesnya. Jika berhasil, maka akan tampil halaman dari sistem operasi Linux Mint. Lalu,
kita klik install Linux Mint, lalu pilih bahasa, lalu continue. Pilih keyboard layout, lalu continue. Selanjutnya, checklist pada bagian install multimedia codecs, lalu continue. Selanjutnya, pilih erase disk and install Linux, lalu continue, dan klik install now. Pilih lokasi, lalu continue, dan atur informasi akun, lalu continue. Setelah itu, sistem akan mulai menginstal dan tunggu sampai progres selesai. Jika komplit, maka akan muncul pop-up pilihan untuk restart. Klik Restart Now. Lalu tunggu sistem untuk memuat ulang, dan jika berhasil, maka akan muncul tampilan Welcome to Linux Mint. Sampai di sini penginstalan Linux telah selesai. Nah, di sini ada modifikasi tampilan Linux. Next. Nah, yang pertama itu klik kanan dan change desktop pada gambar di bawah. Nah, selanjutnya ada gambar di mana setelah udah mencet klik kanan akan menampilkan sebuah desktop pada Linux. Next. Nah, setelah udah menampilkan desktop, pilih background yang kalian sukai pada di Linux tersebut. Setelah memilih background, hasilnya akan ditampilkan seperti gambar ada di slide terlebih ini. Next. Nah, berikut ini adalah perintah dasar Linux. Yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah directory folder. Buka terminal pada Linux, lalu ketikkan mkdir dan nama folder, misalnya di sini mkdir coba. Next. Lalu akan terlihat hasil pada file explorer di mana muncul folder coba. Next. Selanjutnya kita akan mengganti nama folder tersebut, merename directory. Kita ketik pada terminal mv, lalu nama folder, kemudian nama baru untuk foldernya. Misalnya di sini saya akan pakai mv coba bsi. Next. Hasil folder akan berubah nama menjadi bsi. Next. Habis itu, lalu kita akan membuat file dengan format txt di dalam folder bsi. Pertama, kita masuk dulu ke dalam folder dengan mengetikkan cd bsi. Lalu setelah masuk, ketikkan sistem operasi txt, kemudian tekan enter. Next. Lalu kita isi data txt, misalnya di sini kita isi file txt dengan tugas sistem operasi, kemudian hasilnya untuk menyudahi tekan ctr plus D bersamaan, di mana ctrl yang ditekan berada pada kanan keyboard. Next. Pada slide ini adalah hasil dari apa yang dijelaskan oleh Abian tadi. Akan terbentuk sebuah file sistem operasi.txt dan juga isinya adalah ini tugas sistem operasi. Next. Pada slide selanjutnya yaitu ini menghapus direktori. Untuk menghapus direktori, maka kita perlu mengetikkan rmdir coba. Di sini nama direktorinya itu coba, makanya
seharusnya rmdir nama direktori kalian. Di sini kami menggunakan coba sebagai nama direktorinya. Next. Berikut ini adalah hasil dari menghapus direktori coba tadi. Sehingga direktori coba menghilang dari folder-foldernya. Next. Berikutnya yaitu cara menginstal melalui software Packet Manager. Berikut adalah software Packet Manager yang terdapat pada Linux Mint. Dan kami menggunakan software manager untuk menginstal software lainnya. Next. Berikut adalah tampilan yang ada pada software manager. Kita pilih GIMP untuk diinstal. GIMP. Next. Setelah kita klik GIMP, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu klik install. Next. Untuk menginstal, kita perlu autentikasi password terlebih dahulu. Di sini menggunakan password Linux kita, yaitu 123. Lalu kita klik autentikasi. Next. Setelah autentikasi berhasil, maka instalasi software GIMP akan diproses. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Wiwit. Nah, setelah kita melakukan instalasi GIMP dan selesai, maka kita pilih Launch untuk menampilkan hasil instalannya. Next. Berikut adalah hasil instalannya. Next. Setelah itu kita akan menginstal Dropbox. Lalu kita pilih Launch untuk menampilkan tampilannya. Next. Nah, jika Dropbox sudah terinstall, maka akan menampilkan checklist hijau seperti tampilan berikut. Next. Pemasangan software melalui GUI. Next. Berikut ada instalasi XMPP. Untuk menginstalasi XMPP, kita harus menginstal dari sebuah web, lalu menginstal XMPP khusus Linux. Ketika XMPP khusus Linux ini sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti berikut. Next. Hasil instalasi akan tersimpan di download, lalu kita membuka terminal untuk membuka hasil downloadnya. Next. Di terminal, kita akan menjadikan file agar dapat dieksekusi. Di terminal kita ketikkan sudo chmod, lalu nama installer, lalu masukkan password. Setelah itu, udah terinstall, lalu jalankan file yang di-download. Maka akan menampilkan tampilan Welcome to the XMPP Setup with Wizard. Lalu kita pilih Next. Ketika sudah berhasil di Next, kita klik Finish, maka XMPP terinstall. Next. Terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.